Let us pray, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami bersyukur Tuhan Yesus, Putra-Mu sejati telah menjadi manusia sejati, hanya untuk mewakili kami, karena wakil kami yang pertama, yaitu Adam, sudah gagal. Tuhan Yesus sebagai Adam yang terakhir, sudah dengan sempurna mentaati semua hukum Taurat-Mu, membuktikan Tuhan Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati yang tidak ada dosa. Dan Dia juga rela mati menanggung dosa-dosa kami di atas kayu salib. Dan kami bersyukur bulan depan kami akan merayakan Paskah yang sempurna, yaitu Paskah di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kami bersyukur untuk darah Yesus yang sudah mengalir, sehingga dosa-dosa kami, baik dosa pikiran, perkataan, perbuatan, dapat dihapuskannya. Bapa, kami juga bersyukur untuk Tuhan Yesus yang bukan hanya mati di kubur, tapi Dia bangkit dari kematian, dan Dia juga telah menampakkan diri dengan tubuh mulia, dan Dia berjanji kepada kami yang percaya diberikan tubuh yang mulia. Tetapi sebelum itu, kami di bumi ini dapat menjadi saksi Tuhan Yesus secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, untuk memuliakan nama-Mu. Sore hari ini kami akan kembali belajar dari firman-Mu sebagai persiapan untuk pernikahan dari Danwin dan Yunis. Kiranya Engkau dengan firman-Mu selalu melindungi mereka. Kiranya keluarga yang akan mereka bentuk adalah untuk memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita mulai dengan membaca Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Tolong dibaca oleh Yunis dan oleh Danwin bersama-sama. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Silakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke, ini adalah janji ya, karena dalam Alkitab begitu banyak janji. Lebih dari 800 janji. Di Alkitab lebih daripada 100, bahkan hampir 1100 perintah Tuhan Yesus. Jadi sini satu dari perintah. Dimulai dengan kata karena itu. Bahasa Inggrisnya therefore. Tolong digarisbawahi. Kalau therefore berarti kita harus melihat ayat-ayat di atasnya. Ingat ya, kalau kita membaca ada kalimat therefore atau karena itu, sebab itu. Sebab itu, sebab-sebabnya sudah disebut di pasal 1 dan pasal 2. Kalau kalian membaca Alkitab. Nah, di situ jikalau kamu ya telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Ini dalam Alkitab banyak kata jikalau yang benar. Ya, ada 3 jikalau. Jikalau yang tidak benar. Seperti jikalau Yesus bukan putra Allah, kan tidak benar kan? Hanya untuk argumentasi. Jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, itu kan jikalau yang tidak benar. Oke, itu adalah untuk argumentasi. Ada jikalau yang ketiga, itu jikalau yang mungkin benar, mungkin tidak. Paham ya? Mungkin benar, mungkin tidak, karena belum terjadi. Nah, kalau di sini jikalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ya jelas sudah ya, kita dulu sebelum percaya Yesus kita semua mati rohani kita. Paham ya? Tapi setelah kita percaya Yesus, kita diberi roh yang hidup oleh Roh Kudus. Nah, kemudian perintahnya apa? Carilah. Kalau kamu lihat bahasa Indonesia ada kata lah, itu perintah. Mintalah. Seek, carilah. Terus knock, ketuklah. Saya katakan di Alkitab Perjanjian Baru ada berapa perintah? 1050 perintah. 1050 commandments. Oke, carilah apa? Perkara yang di atas. Nah, perkara itu maksudnya apa?
ajaran-ajaran dari Tuhan. Masih ingat kita belajar 4 ajaran kan dari Alkitab tentang Allah, 1, 2 tentang apa? Manusia, 3 tentang keselamatan, 4 tentang akhir zaman. Jadi kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Kristus duduk di sebelah kanan Allah, apa artinya? Dia sedang berdoa untuk kita, dia sedang mempersiapkan tempat-tempat untuk kita. Bukan berarti di surga tidak ada tempat. Paham nggak? Ya, place di sini itu apa? Posisi ya, bukan tempat seperti kita mendapatkan tanahnya masih hutan, perlu dibersihkan untuk dibangun, ya, katakanlah kebun, dibangun rumah, bukan begitu. Ya, tempat di sini apa? Posisi, ngerti ya? Kalau kamu kerja di perusahaan kan ada posisi-posisi kan, mulai dari chairman, ada CEO, ada director, ada manager, kemudian ada staff, begitu kan? Jadi tempat disiapkan Yesus untuk kita. Nah sekarang diulangi lagi, bukanlah carilah perkara di atas, pikirkanlah ya perkara yang di atas. Diulangi 2 kali ya, perkara surgawi, bukan yang di bumi ya. Seperti misalnya begini, mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Itu sepertinya kita sedang mengirim uang ke bank surga. Mengirim apa? Uang ke bank surga. Kungkung pernah bilang ya, bank-bank di bumi ini hanya ada di tempat-tempat tertentu, tapi bank surga itu ada di desa yang ada gereja. Ketika gereja seperti Hanura Permai kan, di ujung gang 500 meter dari jalan besar, itu tiap hari Minggu kebaktian ya, dari tahun 2005 sampai 2016, 11 tahun, di mana orang memberikan persembahan. Ke dalam kantong persembahan itu adalah bank surga. Apa yang kita persembahkan itu tidak hilang ya, memang dipakai di bumi tetapi tidak hilang. Kita menabung di mana? Di bank surga. Oke? Nah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Coba Danwin baca ayat yang ketiga keempat, coba. Kolose 3 ayat 3 dan 4, silakan. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, mau kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, ini satu dilema ya yang dihadapi oleh orang Kristen. Ada orang mengatakan, saya nggak mau menjadi orang Kristen karena orang Kristennya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, setiap orang Kristen pasti punya kelemahan. Ada orang mengatakan, kalau di gereja jangan lihat manusia, harus lihat Tuhan Yesus. Sebenarnya itu pernyataan ada benar, ada tidak benarnya. Kenapa begitu? Nah, orang tidak bisa melihat Yesus kalau dia tidak melihat orang yang percaya Yesus. Betul nggak? Ya, seperti bapak mertua saya yang sudah engkongnya Yunis, yang sudah dipanggil pulang ke sorga. Nah, saya percaya mengapa dia percaya Yesus, karena dia melihat menantu-menantunya yang percaya Yesus itu kepribadiannya seperti Tuhan Yesus. Paham ya? Jadi nggak bisa kita bilang, jangan kamu lihat saya, tapi kamu lihat Yesus. Itu salah. Paulus mengatakan apa? Ya, coba buka ya, di surat Korintus pasal 11 ya. 1 Korintus, 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 1K1 ayat 1. Gampang ingat ya? Coba dibaca, Danwin. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, jadilah pengikutku, contohilah aku. Wah, berani sekali ya Paulus ya. Seperti aku mencontoh Kristus. Ingat ya, ini dalam bahasa aslinya tuh adalah mimik. Pernah lihat pantomin nggak, Danwin dengan Yudis? Permainan pantomin. Tidak ada kata-kata drama itu, tapi dengan apa? Hanya gerak dan raut muka. Ya, namanya pantomin. Oke, jadi mimiklah
menjadi mimikku seperti aku telah menjadi mimiknya Kristus. Katakanlah begini, Kristus bergerak ke kiri, kita ikut dia bergerak ke kiri. Ingat ya, jadi kita menjadi fotokopi. Jadi jelas di sini ya. Nah, kita kembali ke Kolose 3 ayat 3. Kamu telah mati, maksudnya mati apa? Kita mati terhadap dosa. Ingat baik-baik ya. Kita dulu budak dosa, sekarang kita budaknya Tuhan Yesus. Ya, bukan budak dosa lagi. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kita tahu Allah melalui Tuhan Yesus. Paham ya? Kenapa Yesus di dunia ini hidup 33,5 tahun? Dari Yesus kita mengenal siapa Bapa. Paham? Kita melihat Yesus, membaca Injil Tuhan Yesus, kita mengenal Bapa. Karena Bapa itu roh. Tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, sedangkan Yesus sekarang ada di surga, bukan? Bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Ya, melalui Tuhan Yesus berkarya melalui hidup kita masing-masing. Ya, jadi ayat 4 penting sekali. Apabila Kristus, kata apabila ini kan apa? Jika. Tadi saya katakan ada 3 jika kan? Ada 3 if. Yang pertama apa? 3 kondisi. Jika yang benar, jika yang tidak benar, jika yang mungkin benar, mungkin tidak benar, karena belum terjadi. Paham? Ada berapa jika? Ada 3 kan? Jika yang benar apa? Jika ya, Kristus yang adalah hidup kita, itu jika yang benar. Kalau jika yang tidak benar apa itu? Jikalau Kristus tidak bangkit dari kematian, kan nggak benar. Ya, jikalau yang belum tentu terjadi, ya, jikalau tahun depan Indonesia juara Piala Dunia sepak bola, kan belum tentu benar ya. Paham ya? Jadi ada 3 jika ya. Oke, jika Kristus yang adalah hidup kita, jadi begini, kita disebut apa? Korban hidup. Pernah dengar kata living sacrifice gak? Yunis, living sacrifice. Roma 12 ayat 1. Pernah. Kenapa disebut living sacrifice? Sacrifice selalu mati kan? Korban itu selalu mati bukan Danwin? Korban. Disembelih kan? Kenapa korban? Korban itu artinya saya tidak mau mati, dosa saya pindahkan ke binatang. Terus binatangnya disembelih, keluar darah. Nah, binatangnya mati, saya tidak mati. Nah, Yesus juga begitu. Dia tidak mau kita mati, dia mati untuk dosa kita. Paham ya? Dan dia mati bukan hanya sekedar mati, tapi dia disebut korban hidup. Kenapa korban hidup? Karena dia mati, dia bangkit. Nah, ini 2 kata yang tidak bisa disatukan loh. Impossible ya, to be joined. Kata apa? Living dan sacrifice. Sacrifice pasti mati. Paham nggak? Namanya paradoks. Namanya apa? Dalam istilah sastra itu paradoks. Nah, Yesus sudah mati untuk dosa kita, tapi dia hidup kembali. Nah, sekarang Yesus ada di sorga. Yesus ada di sorga. Nah, di bumi ini dia punya banyak pekerjaan yang belum selesai. Siapa yang mengerjakannya? Sebagai mulutnya Yesus, sebagai tangannya Yesus. Siapa? Orang Kristen. Ya, kenapa dia membentuk keluarga? Keluarga itu untuk melahirkan anak, dan papa mamanya percaya, anaknya percaya. Dengan anaknya percaya, gereja itu langsung jumlah anggotanya bertambah. Kalau anaknya cuma 1, ya anggota berkurang dong. Papa mamanya nanti mati, gereja hanya tambah 1. Kalau 2 apa? Anaknya 2, itu artinya apa? Imbang, ya kan? 2. Nah, kalau 3, wah untung ya, gereja tambah. Ya, apalagi banyak. Jadi begini ya, anak itu Tuhan yang beri ya, nggak bisa bilang oh saya hanya mau 1, 2. Ya, Tuhan akan beri ya anak-anak untuk kemuliaan namanya. Karena kalau kita punya anak dan anak percaya Yesus, itu otomatis ya secara biologis gereja itu berkembang secara kuantitas. Nah, kalau keluarga belajar firman bisa sama-sama melayani, itu berkembang secara kualitas. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita, artinya Kristus hidup melalui kita. Artinya orang bisa melihat siapa Yesus melalui ya Yunis dan Danwin. Nah, kalau Tuhan kelak beri anak-anak juga ya bisa ya menunjukkan mereka adalah
bagaimana sebagai hidup di dalam Kristus. Ya, kalau Kristus sekarang ada di sebelah kanan Allah, dia menyatakan diri kelak waktu dia datang kedua kali, Yesus tuh segera datang karena tanda-tandanya sudah di ambang pintu. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ya, ingat ya, saya sudah mengajarkan dalam 1 Korintus 15, tubuh IGPH. Tubuh yang IGPSH. Tubuh yang tidak bisa mati, immortal, yang glorified, yang powerful, yang spiritual, dan yang surgawi. Ya, dia akan membawa kita ke surga. Nah, sekarang kita ke diktat kita. Kita sudah sampai di halaman 3, yaitu tentang mengapa manusia gagal menjalin hubungan, ya, baik itu antara teman, antara suami, antara istri. Yang pertama jawabannya karena tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai pimpinan puncak. Ingat baik-baik ya, walaupun nanti kalian berkeluarga, tapi pimpinan keluarga kalian itu tetap siapa? Tuhan Yesus. Ya, kalau itu dilakukan, maka keluarganya pasti ya diberkati. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengapa manusia gagal ya menjalin hubungan sebagai teman, sebagai suami istri dan orang tua? Karena apa? Sombong. Tidak mau merendahkan diri seperti Tuhan Yesus. Filipi pasal 2. Nah, contohnya begini, kenapa sombong? Dalam hubungan itu biasanya kita bisa melakukan kesalahan. Ya, atasan bisa melakukan kesalahan, bawahan bisa melakukan kesalahan. Nah, Tuhan Yesus itu ditanya oleh Petrus, kalau orang salah, apakah 7 kali saya mengampuni dia? Tuhan Yesus bilang bukan 7 kali, tetapi 7 kali 7. Ya, 70 kali 7. Ya, kalau orang mengaku kesalahan, mau berubah, mau bertobat, maka dosa-dosa kita bisa diampuni. Ingat ya. Jadi jangan kita sombong, jangan kita meninggikan diri, tapi kita harus merendahkan diri. Kemudian kalau kita salah, mengakui salah. Mazmur 32 ayat 5, Yakobus 5:16. Oke. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang sombong? Tidak mau mencari nasihat dari orang lain. Amsal 1 ayat 5. Amsal 15 ayat 2 sebagai second opinion. Oke, kita harus membandingkan ya. Oke. Kemudian mengelak dari bertanggung jawab. Itu juga sombong. Oke, ataupun sombong karena dia egois. Ya, kenapa gagal? Pertama, tidak menempatkan Yesus sebagai yang paling utama. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, nah, kalau kamu lihat komunikasi dosa tidak boleh, komunikasi yang bersifat membangun. Ini ada ayatnya ya, Efesus 4 ayat 29. Coba kita baca, sekarang giliran Yunis ya. Efesus 4 ayat 29. Silakan Yunis. Di bagian yang ketiga, ya, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, jadi perkataan kita itu sangat powerful ya, seperti Allah. Allah itu roh, bagaimana dia berkuasa melalui firman-Nya. Dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi mulut kita juga itu harus keluar perkataan-perkataan yang bersih. Bagaimana kita tahu perkataan-perkataan kita yang bersih? Adalah perkataan yang sesuai firman Tuhan, perkataan yang bersifat membangun, membangun. Ya, sehingga orang yang mendengarkannya beroleh anugerah. Apa itu anugerah? Hadiah dari Tuhan. Ingat ya. Kemudian yang keempat, ya. Nah yang ketiga ini penting ya, komunikasi dosa. Saya pernah melihat seorang ya, karena dia jadi bos, di anak buahnya dia maki-maki gitu. Kan nggak boleh ya, walaupun anak buah, kita nggak boleh menggunakan kata-kata kotor. Nah,
anak-anak juga tidak boleh ya, sebagai orang tua jangan ada kata-kata yang kotor. Yang keempat, coba dilihat ya diktat yang pernah saya kirim, kurang menghargai orang lain. Kemudian kurang berterima kasih pada orang lain. Ya, kita harus selalu berterima kasih pada Tuhan. Ya, selalu mengucap syukur. Ya, seperti sekarang kita bisa belajar, kita harus berterima kasih pada Tuhan. Bukan semua hal itu terjadi secara kebetulan. Ya, bukan ya, semua sudah Tuhan atur. Ya, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, itu diperintahkan di mana? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ingat berapa perintah di Perjanjian Baru? 1050. 1050 commandments. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita baca juga ya, Efesus 4:29, 1 Tesalonika 5:11 juga sama isinya. Harus senantiasa memikirkan dan mengutarakan pikiran yang membangun orang lain. Oke. Nah, kenapa orang gagal? Yang kelima apa? Coba lihat. Orang gagal karena hanya fokus pada diri sendiri. Dia tidak fokus pada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Apa tujuan hidup manusia? Kalau kita ditanya, ya, coba buka dalam kitab Roma 11 ayat 36. Itu tujuan hidup semua manusia. Roma 11 ayat 36. Sekarang giliran Danwin ya. Itu tujuan hidup dari semua manusia yang percaya Yesus. Roma 11 ayat terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Ya, Soli Deo Gloria, ini ayatnya ya. Soli Deo Gloria, Gloria artinya kemuliaan. Kemuliaan itu apa? Artinya indah, suci, sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, banyak orang nggak tahu apa tuh artinya mulia. Mulia itu artinya suci, murni. Mulia itu artinya indah. Mulia itu artinya sesuai dengan pikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Sebab semua adalah asalnya dari Dia. Ya, Dialah pencipta kita, Dia pemilik kita, Dia pemelihara kita, Dia penyelamat kita, dan oleh Dia dan kepada Dia, untuk Dialah. Siapa Dialah di sini? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan dari sekarang, itu baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita ditanya apa tujuan hidup kita? Dalam katekisasi singkat Westminster, pertanyaan nomor yang ke-1, ya. What is the chief purpose of man? Ya, apa tujuan utama hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia adalah satu, untuk memuliakan Tuhan, satu ya. Dua, untuk menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Ya, untuk menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, demikian juga di dalam rumah tangga ya, sama. Kemudian yang keenam, ya, kenapa orang gagal? Tidak mau melakukan evaluasi, ya, tidak mau melakukan evaluasi. Target-target ya yang sudah disusun itu harus bisa dicapai, ya, supaya kita tidak gagal. Ya, jangan sampai suami istri itu membuat target-target yang tidak bisa dicapai, harus yang realistis, ya. Oke. Nah, yang ketujuh, kenapa hubungan suami istri bisa gagal? Yang ketujuh, tidak mengenal tugas masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri. Oke. Jelas ya? Halaman 3 terakhir. Sekarang kita sudah masuk halaman 4. Ya. Oke, sekarang saya izin sebentar ya. Ada enggak? Saya sudah kirim waktu itu. Ada enggak diktatnya? Atau saya kirim lagi ya? Aku bisa kirim kamu. Bisa kirim ya. Halaman 3 bagian terakhir sampai halaman 4 bagian pertama. Saya switch kamera dulu sebentar. Terima kasih.
Sudah berhasil dikirim, Yunis? Oke. Kita sudah di halaman 4 ya, yang disebut dengan mengerti akan apa itu pernikahan. Oke. Nah, pengertian pernikahan, pengertian dari Allah akan pernikahan. Satu, nanti kita akan bahas ya, yang lebih lanjut di bawah. Yang pertama sebagai teman hidup. Yang kedua saling menolong. Ingat di dalam kitab Kejadian yang kita sudah bahas di bagian awal, coba buka Kejadian 2 ya, ayat 18. Siapa giliran membaca sekarang? Kejadian 2:18. Silakan dibaca ulang, 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, jadi Tuhan melihat manusia itu tidak lengkap. Pria di sini ya, manusia di sini siapa? Adam ya. Aku akan ya menciptakan penolong, helpmeet, bahasa Inggrisnya apa? Helpmeet, bukan dari tulang kepala untuk menjadi kepala, bukan dari tulang kaki untuk menjadi pembantu yang diinjak-injak, tetapi dari apa? Tulang apa? Tulang rusuk. Ya, iga apa? Iga ya. Tulang rusuk. Sebagai penolong yang sepadan dengan dia. Kedudukannya sama, tetapi fungsinya berbeda. Ya, kepala keluarga adalah suami, istri adalah ya anggota ataupun ibu rumah tangga. Ingat ya. Nah, sekarang coba lihat. Suami ya, itu yang pertama harus melibatkan istri. Istri pun ya, seperti di Taman Eden, kenapa Hawa gagal? Karena dia langsung mengambil keputusan, tidak berdiskusi dengan Adam ketika dicobai oleh iblis melalui ular. Ya, jadi harus saling komunikasi. Yang kedua, ya, mencoba mengerti dan saling membantu. Oke, nanti ya kalian setelah membina rumah tangga ya, pasti ya memiliki kesempatan untuk ya, saling membantu. 3, saling menghargai. Oke. 4, memperlakukannya spesial dibandingkan yang lain. Artinya suami itu satu-satunya dan istri itu satu-satunya. Nah, di bawah ada dijelaskan ya mengenai companionship. Ya, itu suami istri adalah teman hidup, companionship. Yang dimaksud dengan melibatkan istri apa itu? Kalau suami merencanakan sesuatu, itu dilakukan bersama-sama. Ya, bisa mengembangkan itu common interest. Ya. Biasa kita sebut ya sebagai ya, hobi. Ya. Ada orang hobinya membaca, ada orang hobinya berolahraga. Tapi hobi harus tahu ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Jangan merusak jasmani, itu hobi ya. Seperti orang hobi rokok atau hobi-hobi yang lain, tapi merusak jasmani, tidak boleh. Hobi nggak boleh merusak rohani. Ya, banyak hobi merusak rohani. Ya, yang ketiga, hobi jangan merusak ekonomi. Ya, ada orang hobi habis uangnya tuh. Ya. Yang keempat apa? Hobi jangan merusak relasi ataupun family. Ya, tidak boleh. Oke, hobi tidak boleh untuk anak-anak merusak misalnya edukasi, hobinya main game, jadi edukasinya tidak baik. Ingat di situ ya. Nah, seandainya suami istri bisa saling menolong dalam pekerjaan, bisa di-sharingkan. Oke, bisa saja ya waktu bekerja bisa saling berkomunikasi lewat telepon. Ya, untuk sekedar mengatakan apa yang kita kerjakan, walaupun ya nggak ada urusan sebenarnya. Seperti misalnya kita punya teman, ya kita jangan hanya mencari teman kita waktu kita butuh saja. Itu nggak baik ya. Kalau kita punya teman yang baik ya kita boleh ya bertanya apa kabar.
atau kita kirim ya hal yang kita anggap baik kepada dia. Jangan hanya kita mau sesuatu dari dia baru kita kontak dia. Itu sangat tidak baik. Oke? Katakan kepadanya apa saja yang sedang kamu kerjakan. Itu sebagai suami istri ya. Yunis tuh punya kelebihan di situ, dia sering ya WA orang tua menanyakan sesuatu. Itu suatu karakter yang baik. Paham ya? Jangan sampai anak hanya kirim berita pada orang tua untuk minta uang aja kan. Ya kan? Ataupun orang tua hanya kirim berita pada anak ya pada saat perlu saja. Enggak boleh ya. Jadi kita punya waktu, kita berkomunikasi dengan Allah itu harus ya. Seperti Daniel, dia berdoa 3 kali sehari. Daniel ya. Bangun pagi dia berdoa, tengah hari jam 3 dia berdoa, kemudian sebelum tidur dia berdoa. Dia padahal sebagai seorang presiden loh, sangat sibuk. Nah, yang kedua, apa itu companionship? Coba Danwin baca. Companionship poin kedua. Cobalah mengerti dia dan menolongnya. Ya. Tanyalah apa yang dia lakukan hari ini dan dengarkan dia. Tanyakan keadaannya apakah baik dan beri perhatian. Diskusi dengannya tentang concern serta doa studi dan bantu dia mendapat jawaban. Tanyakan dia bagaimana saya dapat berdoa untuknya. Doa bersama dengan dia, bantu dia ketika memerlukan. Ya, ini penting ya, kita harus ada persekutuan dalam doa di keluarga ya. Harus ada doa bersama, membaca Alkitab bisa bersama. Seperti sekarang ini kan kita sama-sama belajar firman. Itu membuat keluarga berhasil. Ya, seperti saya ingat waktu kecil, Yunis dengan Elizabeth ya di rumah ya sudah berhasil ya membaca seluruh isi dari Injil Markus. Jadi kita harus ya misalnya satu hari bertemu di satu minggu atau berapa kali ya satu keluarga sama-sama membaca Alkitab, setelah itu berdoa. Oke. Yang ketiga coba Yunis baca. Hargailah dia, ucapkan syukur pada Allah atas istri kita, pikirkan dan ucapkan kualitas khusus yang saya apresiasi dan syukuri, ceritakan hal-hal baik darinya kepada orang lain, tinggalkan tulisan yang menghargainya. Ya, ini semua sangat praktis ya, bisa kita laksanakan. Kita mengucap syukur ya untuk suami kita, untuk istri kita. Ingat baik-baik ya, dan kita apresiasi sikap-sikapnya yang bagus. Kita bisa bersaksi ya bahwa suami istri yang Tuhan berikan kepada kita itu ya baik. Ya, kita bisa membuat notes yang ya mengucapkan sesuatu yang menyemangati ya suami atau istri. Itu suatu pekerjaan yang saling ya. Yang keempat, silakan Danmin. Lakukan dia spesial, bukakan pintu untuknya, plan dates, tempatkan keperluan dan hobinya di atas yang lain, fokus pada hal-hal yang menyenangkan. Ya, jelas ya. Tidak perlu dijelaskan lagi ya, sangat jelas. Oke, ini semua bisa dilakukan ya oleh suami istri. Terakhir Yunis 5. Nyatakan diri padanya, komunikasi pikiran-pikiran, pandangan, tujuan. Katakan padanya apa saja yang ia dapat doakan tentang dirimu. Ya, jadi jelas ya, sesuatu harus kita sampaikan ya sebagai apa? Sebagai bahan doa dan bahan diskusi. Itu. Oke, karena namanya companionship. Ya. Ingat ya, 1 orang kurang, 2 orang bagus suami istri. Ya, kalau ada anak 3 lebih bagus lagi ya. Karena 3 untai tali menurut kitab suci, kalau diuntai ya digabung itu lebih susah untuk diputuskan. Nah, tadi dikatakan bahwa istri adalah seorang pembantu ya, yang memadai ya, helpmeet bahasa Inggrisnya. Nah, helping di depan, sepadan di belakang. Apa artinya itu? Kalau misalnya
Ya, kita berjalan di depan, kita bisa membantu orang yang di belakang. Ingat ya. Kemudian kita telah membaca ya dalam Kejadian 2 mulai dari ayat 15 ya. Tadi sudah dibaca ayat yang ke-18. Oke, karena Tuhan memberikan tugas ya kepada Danwin dan Yunis dan harus ya saling bekerja sama. Coba dibaca sekarang oleh Danwin dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharakan taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah kau mati. Ya, jadi di sini tugas diberikan ya kepada keluarga ya. Adam mendapatkan tugas, setelah itu dia bersama-sama dengan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan apa? Rumah tangga dan memelihara apa? Rumah tangga. Kemudian ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Semua pohon boleh dimakan. Ya, banyak hal boleh kita lakukan, tetapi ada yang dilarang. Apa itu? Pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya tidak boleh dimakan. Kalau makan, pastilah engkau mati. Ya, jadi di sini waktu manusia makan, ya, itu iblis karena licik, dia menjatuhkan Adam dengan cara lebih dulu menjatuhkan istrinya. Jadi istrinya makan, suaminya diberi makan, dua-duanya langsung jatuh dalam dosa. Ingat ya, waktu manusia makan, Tuhan datang menghakimi dan menghukum. Ya, pasti menghakimi dulu baru menghukumnya. Apa? Tuhan menghakimi siapa dulu? Siapa? Ular. Ya. Jadi waktu Adam ditanya, Adam mengelak, Adam tunjuk istrinya kan? Ingat kan? Istrinya mengelak, istrinya tunjuk ular. Nah, ular bisa menunjuk siapa? Danwin. Adam bilang, itu loh perempuan yang kamu kasih kepada saya. Terus Hawa ditanya Tuhan, kenapa Hawa nunjuk ular? Ular mau nunjuk siapa? Nunjuk iblis. Mana bisa nampak iblis? Langsung Tuhan menghukum ular. Bagaimana Tuhan menghukum ular? Yunis, ada kutuk, copot kakinya kan? Nah, ular dihukum. Terus kutuk kedua, Hawa, apa hukuman kepada Hawa? Yunis. Lahirin anak sakit. Bukan hanya itu, hamil juga. Hamil susah, melahirkan sakit, bahkan ada yang hampir mati. Ya, seperti Yunis lahir, saya ingat di Kucing itu susah lahir anak pertama. Akhirnya bagaimana? Dokter masukkan cepit, namanya forceps, dicepit kepalanya, ditarik keluar loh. Waktu Yunis lahir kepalanya agak lonjong. Dokter David Ting di Kucing, ya, paham ya? Jadi ibu dikutuk saat hamil dan saat melahirkan. Setelah itu ayah, apa kutukan ayah? Danwin. Harus kerja. Berkeringat. Ya, sampai berkeringat baru boleh dapat makan. Kalau tidak bisa kasih makan diri, nggak bisa kasih makan keluarga. Kemudian setelah itu apa? Yang keempat, Yunis. Hidup di dunia kenapa susah? Akan tumbuh semak duri. Tumbuh semak duri kan? Tanah akan tumbuh weeds terus. Ya, weeds ya. Tidak lagi seperti di Taman Eden tadi kan? Semua tumbuh otomatis ya. Di Taman Eden tuh Adam dan Hawa nggak pernah bersihkan rumput tuh. Semua tumbuh otomatis. Ya, makanya huruf Chinese ya. Fu kan? Satu manusia di taman bersama Allah, itu fu. Yang kelima, apa kutukannya Danwin? Hidup ini terkutuk kalau tidak percaya Yesus. Kelima, apa kutukannya? Yunis ingat nggak? Setiap orang pasti mengalaminya satu saat. Mati? Mati, betul. Kalau lahir
Kalau lahir siapa yang sakit, Yunis? Mama kan? Ibu. Ya, kalau mati orangnya sakit dan mati kan? Betul nggak? Waktu mati diri kita sendiri yang sakit dan mati, biasanya begitu ya. Ada yang sakit kanker, ya ada yang ditabrak mobil langsung mati loh. Saya punya seorang kenalan ya, saya tidak tahu namanya karena saya beberapa kali ke bengkelnya, dia sering membantu saya. Dia satu-satunya Chinese di bengkel itu. Jadi minggu yang lalu saya ke bengkel itu, saya mau cari dia karena power window-nya nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya seringkali ya tangan dari ya, NN, ya Cici duduk di belakang tuh menyentuh power window sebelah kiri belakang, nggak bisa nutup. Ya kalau hujan gimana? Nah, saya mampir pas ya saya tidak ke gereja waktu itu pagi-pagi hari, saya cari ya di bengkel itu, tanya ada nggak teknisi yang orang Tionghoa itu. Terus yang kawan-kawannya itu pikir saya tanya untuk orang lain, dia bilang ada, lagi keluar naik motor, saya tunggu. Setelah itu saya pergi ke tata usahanya, ke staf perempuannya di situ, saya tanya satu-satunya itu staf Chinese-nya mana dia? Dia bilang orang Chinese yang di sekretaris itu bilang, oh dia sudah mati. Kaget saya, namanya Afu. Saya bilang kenapa? Dia bilang tanggal 15 Januari dia dari Ambawang ya, tempat makan Bipang itu kan banyak truk tuh, jalan besar ya. Dia mau berangkat kerja, langsung disambar truk, langsung mati. Ya, langsung mati loh. Tapi saya bersyukur, seingat saya pernah kasih dia Injil Tuhan Yesus. Ya, seringkali dia bantu saya, ya bengkelnya nggak cas karena urusan kecil-kecil ya. Saya kasih dia tip, namanya Afu. Ya, mungkin umur 40-an. Ya, begitu manusia satu saat harus mati. Kalau yang mati orangnya sakit, kalau lahir mamaknya sakit. Kutuk keenam apa? Ada 7 kutuk ya. Kalau tak percaya Yesus, kutuk keenam apa Yunis? Kamu ke Jerman dan apa? Belum. Waktu di Menara Babel, apa yang dikutuk? Menara Babel, manusia disuruh berpencar, tidak mau berpencar, Tuhan mengacaukan apa? Bahasa. Kutuk keenam itu bahasa. Danwin belajar Jermannya di mana sebelum ke Jerman? Ya kan, nggak bisa di rumah. Yunis kan di Jakarta 6 bulan. Ya, setelah itu di Jerman. Ya kan? Masuk ke bahasa berapa lama di Jerman? 6 bulan juga ya Yunis ya? Yes. Baru namanya Sparkus kah? Betul kah? Sebelum college. Ya Sparkus. Ya, jadi setahun bahasa susah. Ada berapa bahasa di dunia tahu nggak? 6.000 bahasa. Orang Dayak aja ada 100 bahasa. Orang Dayak loh. Orang Irian katanya ada 300 bahasa daerah. Ya orang Tionghoa ada Hakka, ada Teochew. Oke. Kutukan ke-6 bahasa susah. Kutukan ke-7 apa? Kalau tak percaya Yesus yang terakhir, the last one. Neraka, danau api, the lake of fire. Di situ apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, dan tidak ada kawan. Terpisah dari manusia, terpisah dari Allah. Makanya Yesus mati, dia apa bilang? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena Yesus sebagai manusia, dia sedang menanggung dosa. Jadi kalau kita mau lepas kutuk semua itu, Yesus disalib, dia menanggung kutuk untuk kita, sehingga kutuk semua itu sudah dilepaskan kalau kita percaya Yesus. Paham? Ya, jadi kalau tidak percaya Yesus pasti masuk ke neraka. Karena di dunia kita sudah hidup di dunia yang terkutuk. Paham ya? Oke. Jangan lupa ya, 7 ya. Kutukan. Tapi kalau kita percaya Yesus, kita bebas dari semua kutuk. Nah, jadi kalau kita melihat seorang istri, dia diberikan kepada suami sebagai helpmeet yang membantu. Ya, tugas itu harus
dilihat bagaimana mengusahakan dan memelihara taman, mengusahakan dan membangun rumah tangga, ya, melayani. Jadi ada, kalau kita lihat ya di muka bumi ini, kita lihat ada yang hilang, itu kemuliaan Allah. Manusia yang tidak percaya Yesus, cinta dosa, cinta dunia, cinta diri, tidak cinta Tuhan, tidak cinta orang lain. Nah, kalau kita lihat ya, pekerjaan dari istri bisa termasuk menyediakan makanan, ya, termasuk Adam dan Hawa harus ya menyiapkan makanan untuk ya hewan-hewan, dan bekerja untuk memelihara taman, termasuk rumah tangga itu ada pakaian, ya ada perabot, dan masing-masing hal yang ada kaitannya dengan rumah tangga. Jadi istri yang ideal itu membantu suami secara umum, secara khusus, secara personal, dan istri adalah seorang ibu rumah tangga. Coba buka Titus 2 ayat 4 sampai 5 dibaca oleh Yunis ya. Titus 2 ayat 4 sampai 5. Tugas seorang istri ya, jangan lupa di dalam kitab penggembalaan. Jadi ada 3 surat penggembalaan ya. Surat untuk pastor ya. Titus pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan dengan demikian mendidik Mulai dari ayat perempuan muda 3, sorry ya. 3 dulu. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujar orang. Ya, jadi di sini ya Titus sebagai gembala ya, sebagai pendeta, dia diberi perintah oleh Rasul Paulus, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, ajaran firman Tuhan ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Jadi sebagai suami, coba dan lihat di situ ya, harus hidup sebagai yang sederhana, ya, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Jadi artinya iman tuh harus dipupuk ya, tiap hari harus baca firman, harus berdoa, hari Minggu harus ke gereja dan memberikan persembahan dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, kemudian demikian juga perempuan-perempuan yang tua, yang senior ya. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang sudah senior bisa membina, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang, nah, apa kata ibadah? Ibadah itu artinya melayani. Ya, bukan berarti ibadahnya jam berapa. Ibadah itu enggak ada jamnya. Ibadah itu orang Islam yang bilang ibadah ada jamnya. Ada ibadah haji, ibadah sholat, ibadah puasa. Kita enggak. Orang Kristen itu ibadah itu artinya apa? Melayani. Apa arti kata ibadah? Melayani. Ya, zaman dulu enggak ada istilah ibadah. Dalam gereja itu disebut kebaktian, meeting. Paham ya? Meeting ya, pertemuan ya, rumah pertemuan. Jadi kalau ibadah ini artinya melayani, melaksanakan pekerjaan Tuhan. Apa itu artinya melayani? Ada perintah-perintah yang harus kita eksekusi. Itu artinya melayani. Tuhan mengatakan, carilah, ya kita mencari. Kemudian Tuhan mengatakan, mintalah, kita meminta. Kemudian Tuhan mengatakan, pikirkanlah perkara di atas. Ya, jadi itu kita beribadah artinya kita melaksanakan perintah Tuhan. Jangan lupa ya, tolong diingat ya, kata ibadah sekarang salah digunakan. Ya, bukan gereja ibadahnya jam berapa. Ngerti ya? Ibadah nggak ada jamnya. Ya, setiap saat hidup kita adalah ibadah. Mengerti, Danwin? Karena kata ibadah adalah melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Mengerti ya, itu kata yang sudah salah digunakan oleh gereja. Ya, tidak ibadah tapi sebenarnya meeting. Ya. Sunday meeting, prayer meeting itu yang betul. Ya, bertemu anak-anak Tuhan. Bukan ibadah. Ya, ibadah itu setiap saat. Ya. Sekarang kita belajar firman juga ya adalah ibadah.
Nanti kalian mengerjakan tugas, itu juga ibadah. Ingat ya, kata yang salah digunakan. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Ya, zaman dulu tuh biasa orang minum anggur ya, sampai mabuk. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan istrinya. Jadi suami diminta mengasihi istri, dan di sini istri juga diminta mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik lubuk jantungnya, taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihina oleh orang. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, terakhir. Hubungan suami istri bukan hubungan raja dengan hamba atau raja dengan budak. Paham ya? Bukan ya? Juga bukan hubungan yaitu profesional, bukan. Tapi hubungan adalah antara gembala dan domba-domba. Nah, hubungan suami istri bukan kawan kos yang toleran, bukan juga. Yang keempat, bukan apa? Danwin? Suami istri bukan? Partner bisnis. Iya, bukan partner bisnis ya. Yang kelima apa, Yunis? Suami istri hubungannya bukan I don't know. pelayan yang kelima ya, tidak bertanggung jawab ya. Pelayan kan dia hanya terima gaji, dia nggak punya saham di perusahaan ya. Misalnya pegawai, dia hanya ya bekerja saja. Kalau ada misalnya perusahaan lebih bagus, dia pindah, itu pelayan ya. Tapi kalau shareholder beda kan. Nah, itu rumah tangga ada milik dari suami istri dan anak. Nah, yang keenam ya, suami istri bukan pekerja yang sibuk-sibuk sendiri ya, ataupun supplier yang melakukan ya patroli. Jadi suami istri hubungannya bukan yang demikian ya. Nah, kalau kita bertemu lagi, kita bisa berharap kita bisa membahas halaman 4 sudah selesai, 5, 6. 5 dan 6 ya. Oke. Ada lihat halaman 5 dan 6 tentang komunikasi ya, dan ada yang disebut hubungan fisik, ada yang disebut tanggung jawab. Kemudian halaman 6, keinginan dan hasrat yang salah, kemudian keinginan hasrat yang baik, kasih yang alkitabiah. Kasih alkitabiah adalah, kemudian yang terakhir ya, itu the beauty of holiness. Penting ya. Rumah tangga itu pasti bahagia, pasti indah kalau rumah tangga itu kudus. Rumah tangga yang taat kepada Tuhan pasti diberkati. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan untuk kelas kita pada hari ini. Tolong dibaca ulang ya, apa yang sudah dikirim sebanyak 6 halaman ini ya. Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Berikutnya halaman 5 dan 6 ya. Iya, 5-6. Kalau sudah 5-6 ya sudah selesai pelajaran kita. Kalau yang lain-lain saya bisa kirim untuk dibaca saja. Kalian bisa membaca karena itu teknikal ya. Saya akan kirim 2 dokumen ya, nanti kalian baca saja. Tak perlu dibahas satu persatu. Lagunya tolong dipilih, Yunis, yang kedua nanti saya akan selesaikan itu bukletnya. Sudah dipilih. Sudah ya, apa tuh? Win, kasih tau dong. Apa tuh? Dari himnya. Leaning on the everlasting arm ya. Oh, bagus tuh. Sandar pada lengan yang kekal. Ya, nanti saya masukkan, saya coba scan itu lagunya, kirim ke kalian dan Vina ya. Good, very very good. Leaning on the everlasting. Ting 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 teng tong teng 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 tong 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 ting tong teng ting ting teng. Nah, gitu lagunya. Lagu yang sangat hebat. Oke. Gimana Danwin kerjanya? Saya sekarang ada iPad mini. Ditahan baterainya. Ya. Oh, Ya. iPad baterainya emang tahan kok. Ini Yang tahan satu sekali. minggu nggak habis. Betul, makanya betul. Daripada Samsung Tab atau handphone ini cepat sekali baterainya.